Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sugina, nomor NPM saya taruh di bawah sini ya. Di sini saya akan mewawancarai salah satu organisasi yang ada di SMAN 1 Cibarusa, yaitu futsal. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Denny Dengan Mas Denny sebagai sebagai pelatih ya. pelatih. Ya, saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan didirikan organisasi futsal ini? Didirikan organisasi futsal ini untuk menambah kemampuan berorganisasi, terutamanya di bidang futsal. Bidang futsal, ya. Jawaban yang sangat menarik. Nomor dua, tujuan organisasi di tahun ini apa? Tujuannya banyak sih, tapi simpelnya itu kami ingin menambah ilmu-ilmu futsal dasar, terutama di remaja. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa program jangka pendek dari organisasi ini? Program jangka pendeknya seperti kita mengikuti turnamen-turnamen, mungkin anak-anak berseleksi-seleksi di Porda atau di Popda di daerahnya masing-masing. Bagus. Terus program jangka panjang organisasi ini? Program jangka panjang ingin mendirikan organisasi ini, gimana caranya menjadi suatu kekeluargaan agar ketika kita sudah beranjak dewasa tetap ada regenerasi yang baik yang terus bisa dimanfaatkan oleh sekolah ini. Berarti banyak ya. Terus selanjutnya, apakah ada dukungan dari pihak pemerintah atau yayasan, sponsor gitu? Ada nggak? Untuk Sejauh ini? sejauh ini belum ada. Wah, sayang sekali ya. Padahal organisasi ini sangat besar loh. Keenam, kendala-kendala yang dialami dalam memenuhi program. Banyak sih, seperti alat-alat, seperti lapangan yang kurang memadai, entah turnamen yang harus merogoh kocek diri sendiri. Oh, jadi nggak ada dukungan dari pihak sekolah atau pemerintah, nggak ada? Terkadang untuk tahun kemarin tidak ada sama sekali, mungkin untuk kedepannya semoga ada. Baik, amin. Nah, bagaimana proses pembentukan susunan organisasi ini? Proses apa? Pembentukan Organisasi. prosesnya gimana? Prosesnya tuh dulu awalnya kan futsalnya itu nggak ada. Nggak ada futsal di Nggak ada futsal, lalu ada 5 orang, segelintir orang lah yang hobi bermain futsal, lalu menarik siswa-siswi yang lain untuk mengikuti eskul ini. Lama-kelamaan banyak yang minat dan alhamdulillah sampai sekarang. Oh, terlihat banyak kan? Bisa dilihat kameramen ke belakang. Oke, mantap. Nah, bagaimana sistem pengrekrutan anggota di organisasi ini? Sistem perekrutan anggota itu seperti kuesioner ya. Kita membuat biodata, apakah mau masuk eskul apa seperti itu. Oke. Bagaimana pemenuhan SDM atau sumber daya manusia yang tepat di dalam organisasi ini? Sejauh ini sumber daya manusianya sejujurnya memang jauh dari kata kurang. Kita harus mengajari proses yang dasar-dasar amat sekali, kayak nggak seperti passing. Ya betul. Dan selanjutnya, bagaimana pemenuhan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan organisasi ini? Kebutuhan sumber daya alam. Kebutuhan sumber daya alam lumayan cukup sih sejauh ini. Nah, kita cepat aja ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memotivasi anggota mengurus di organisasi ini? Ya. Beri motivasi apa? Motivasinya tuh hanya satu. Dulu kita susah payah untuk membangun organisasi ini, cuman hanya segelintir orang, 5 orang menjadi banyak orang seperti ini. Masa mereka mau menghentikan organisasi ini secara cepat seperti itu? Ya betul. Apakah ada pertemuan rutin pengurus organisasi? Pertemuan rutin paling hanya saat latihan saja. Saat latihan. Untuk latihan hari apa? Latihan hari Senin dan Rabu. Senin dan Rabu. Nah, bagaimana cara yang dilakukan untuk mengontrol pendanaan? Nah,
pendanaan nih. Untuk pendanaan, jujur saya sebagai alumni dan pelatih pun tidak berikut campur soal pendanaan, karena menurut saya inilah organisasi agar mereka bisa memanajemen uang dan memanajemen waktu. Selanjutnya, bagaimana cara mengkondisikan anggota bekerja efektif dan produktif supaya tidak menimbulkan kerugian? Ya, seperti latihan, tidak boleh bercanda, harus melihat kondisi saat kita bercanda, saat dimana kita serius, menempatkan posisinya harus tepat. Ya. Selanjutnya, selama berjalannya organisasi ini, adakah evaluasi di jalan yang dilakukan anggota atau pengurus berkaitan dengan program terwujudnya visi misi? Coba ulang pertanyaannya. Selama berjalannya organisasi ini, adakah evaluasi yang berjalan yang dalam anggota pengurus berkaitan dengan program dan terwujudnya visi misi? Ya, evaluasi paling seperti saat kita turnamen terus kita melakukan kekalahan, kita bakal evaluasi sedetail mungkin supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan berikutnya. Ya. Terakhir nih Mas, jika ada anggota yang lalai terhadap tugas, tanggung jawab. Jika ada anggota yang lalai terhadap tugas dan tanggung jawab, langkah apa yang dilakukan organisasi? Langkah awal sih pasti selalu menegurnya dulu. Menegur dengan keras, memberitahunya. Jika sekali dua teguran tidak didengar, mungkin langkah konkret itu seperti mengeluarkan dia dalam organisasi. Ya. Baik, mungkin sekian pertanyaan dari kami. Maaf mengganggu waktunya ya. Terima kasih untuk semuanya. Makasih untuk semuanya. Makasih banget ini pokoknya. Sana latihan lagi.